Bapak Ibu untuk materi pada siang hari ini yang saya bawakan adalah tentang momen stres. Untuk momen stres, untuk membahas tentang stres, kami belajar tentang emosi dulu Bapak Ibu. Mungkin di antara Bapak Ibu, emosi mana yang sesuai dengan keadaan sekarang pada hari ini? Yang sekarang. Yang hijau itu apa yang sering sama yang lock. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, Nomor 4, sama nomor 6, nomor 3. Mungkin karena panas Bu. Baik, untuk emosi itu suatu keadaan psikologis yang kompleks yang melibatkan pengalaman subjektif ya Bapak Ibu untuk respon fisiologis dan respon perilaku atau ekspresif. Jadi untuk dalam stres ini sudah menjadi sebagian penting Bapak Ibu untuk keadaan sehari-hari. Setiap hari pasti kita ada saja stres. Mungkin di jalan, di pulang kantor, di tempat kerja. video nih, Sudah video. Hah? Video. Di mana? Ininya. Itu juga. Apa-apa. Nah, ini Bapak Ibu enam dasar emosi dasar manusia: happy, sad, marah, kagetan, takut, dan tentu jijik ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa dipilih emotnya nomor 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ini. Mungkin di sini saya minta Bapak Ibu untuk sharing dikit buat keadaan hari ini. Mungkin ada yang mau di-sharingkan, mungkin 1 lebih 2 guru tentang keadaan hari ini Bapak Ibu. Keadaan hari ini, pengalaman hari ini, apa kejadian kemarin mungkin. Hari ini apa kemarin? Boleh, hari ini boleh, kemarin boleh. Yang sesuai dengan emoji Bapak Ibu. Mungkin Ibu Yanti. Saya Andri. Mungkin hari ini yang kedua kali ya. Buat keadaan hari ini. Apa? Ya begitulah. Namanya hidup kalau nggak ada masalah tuh nggak seru gitu ya. Tapi artinya ya itu perasaannya. Tapi semangatnya sih tetap fire ya. Karena kalau di film yang Bapak bilang itu Inside Out tuh ya, saya nonton kan tuh 1, 2. Jadi kalau nggak ada perasaan sedih katanya manusia itu nggak lengkap. Memang harus dikeluarkan. Tidak boleh kita misalkan jangan sampai saya sedih, jangan sampai saya marah gitu. Semua emosi itu harus kita akui gitu bahwa itu ada, dan sekali-sekali ya boleh kita munculkan gitu. Untuk apa? Untuk daripada kita pendam, jadinya kan kita sakit sendiri. Jadi hari ini perasaan saya sih sedih, nggak tahu sedihnya karena apa, tapi sedih aja sih. Ya mungkin Bapak Ibu yang lain ingin berbagi. Mungkin dari 1 guru. Bu Eva, sepertinya Bu Eva bersemangat. Ya. Perasaan saya hari ini saya marah. Karena gini, tadi saya narik uang kan di ATM. Uangnya nggak keluar, tapi saldonya berkurang. Jadi saya marah dan sedih. Marah pada siapa Pak Imam? Dan diri sendiri. Ada suami. Mungkin dari sekian emosi dari 6 dasar manusia ini, mungkin apa namanya cara ibu bapak atau bapak untuk meninggalkan emosi ini. Misal contoh saya, mungkin saya di posisi set ya, karena saya lagi sakit, kurang enak badan juga. Mungkin caranya saya adalah mencari hal-hal yang gembira, kayak nonton video gitu, untuk menghilangkan rasa sedih saya atau menghilangkan jejak-jejak pribadi yang lama. Waiting for connection.
Mungkin dengan caranya salah satunya mungkin saya mengenal kapas seperti itu, menonton video-video lucu mungkin. Kita lanjut Bapak Ibu. Sebenarnya di sini ada banyak sekali Bapak Ibu, dari sifat kita ada happy, ada entry, ada yang tadi, ada 6, tapi masih banyak lagi. Ada happy, lebih banyak dan sebenarnya emosi dasar pada manusia. Cuman yang kita rasakan hanya 6 saja, 6 ini saja. Tapi masih banyak lagi. Dari sebagian 6 ini dipecah lagi jadi berapa dan dipecah lagi dan banyak lagi, seperti ada marah, kayak marah tuh ada marahnya ke arah mana, terus marah ke siapa, marah dalam hal apa, sesama seperti dalam hal apa. Untuk selanjutnya emosi dapat dikomunikasikan untuk membentuk berbagai perasaan seperti halnya warna yang dapat dicampur untuk menciptakan nuansa lain. Untuk menurut teori ini, emosi sangat berfungsi sebagai blok bangunan. Emosi yang lebih kompleks atau campuran merupakan perpaduan dari emosi-emosi yang dasar tersebut. Sebagai contoh, emosi dasar seperti kebiasaan, joy, kepercayaan dapat digabungkan untuk menjadi cinta. Emosi juga bisa membentuk cara berpikir dan berperilaku ya Bapak Ibu. Kayak contoh saya ketika saya marah, saya perilakunya kayak gimana. Terus kalau saya sedih, perilakunya kayak gimana. Sama yang seperti kemarin yang saya sampaikan, emosi ini dapat merubah pola pikir dari bagian otak ke bagian tindakan. Mungkin kalau saya pribadi Bapak Ibu, di sini saya kalau saya marah deh, mungkin kalau saya marah kan nggak kelihatan di sini Bapak Ibu. Setiap hari saya diam, saya lebih cenderung ke arah dia Bapak Ibu. Kalau saya marah, bilang nanti saya menyelesaikan masalahnya secara pribadi untuk menghindari orang-orang lain terkena juga masalah saya. Makanya saya di sini jarang curhat, jadi jujur saya jarang curhat di sini. Saya mau menang sendiri Bapak Ibu. Mungkin yang saya tanyakan ke Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu dalam keadaan ini melampiaskan kemarahannya. Mungkin ada 1-2 orang yang mau cerita. Mohon maaf Bapak Ibu, saya Ya, pakai 1, kebayang 2. Emosi membentuk cara kita berpikir dan berperilaku, tergantung kondisi kan. Ketika emosi itu saya bisa mengendalikan, saya biasa aja. Untuk meredamnya mungkin apa sih, cari hiburan, kemudian yang paling banyak sih saya berpasrah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iya, saya gitu, saya kembalikan lagi, apapun itu saya kembalikan lagi kepada Tuhan. Bahwasanya kita di dunia ini tidak mungkin digerakkan tanpa kehendak Beliau. Itu saja. Kita hanya mungkin bisa pasrah, kemudian introspeksi apa yang membuat kita seperti itu. Tuh. Kemudian mungkin kalau yang di kondisi belajar mungkin ya agak pengaruh dalam hal kalau anaknya sekedar rame saya biasa, tapi kayak kemarin tuh ada dia yang berbohong tuh saya tidak bisa saya tolerir itu. Kemarin ada yang memecahkan magnet tuh di kelas 5, ya terpaksa saya interogasi satu persatu, kemudian agak meluap dikit tapi nggak sampai ke fisik. Ya itu mungkin di itu saja, di perkataan mungkin agak kalau tersulut
ikut tapi kalau enggak gitu. Baik, terima kasih Pak Bayu. Mungkin khususnya ada yang mau cerita Bu? Mereka mau terbuka. Bu Wayan. Satu dua dari. Emosinya saya senang bersyukur sudah kegiatan bisa terlaksana, rezeki lancar. Ya, Bisa banyak. ya benar dan saya terima kasih. Rezeki akan dari kemana-mana. Nah, maksudnya yang maksud Pak Hendri itu ketika emosi, apa perilaku ibu? Ini kemarin tuh sudah enggak. Bukan, jadi kalau misalnya Ibu bahagia, ekspresi apa yang Ibu keluarkan, apa Ibu salurkan kepada teman-teman lain? Kemarin saya enggak, kalau saya marah tuh nyumbang senang. Nah, jadi kalau senang, Kalau senang ya senyum-senyuman. Ya kadang juga lain nanti. berjalan dari Ya kalian. lain nanti cepat jalan. Apa bu? Sudah Sudah sedih pasti udah nyebel, jalannya lambat. Mungkin curhat sama teman bisa ya. Mungkin lagi satu menteri. Ini Baikkan. mereka lagi satu Pak. Ya, ada. Lagi satu. Dia nggak cuma Ya, kosong semua aja. ada. Saat dia coba Ibu menteri videonya dari Bu. Yang lucu-lucu. Kalau ya, Kalau sedih main game tidur gitu ya. Kalau senang ya biasa aja. Mungkin juga. mungkin kalau senang mereka gimana cara menyalurkan orang lain? Apakah ada solusinya Pak? Ada. Nggak suka lagi. Nggak suka. Senang. Gak usah bagi-bagi. Ada benar ya. Kalau saya senang tuh saya suka ngasih berbagi aja kalau lagi happy itu kenapa ya? Nah, maksudnya kayak kita ngasih sesuatu ke orang tanpa diminta gitu. Tapi itu suasana hati sangat mempengaruhi gitu. Kalau misalkan lagi senang, kayaknya gampang sekali ngasih gitu. Semoga senang terus bu. Kalau bagi saya Bapak Ibu kalau berbagi mungkin ketika di jalan ketika ada orang yang motor selantarnya masih saya kasih tahu mungkin saya punya rasa senang sendiri kalau saya dapat orang jadi pahlawan. Ya. Karena ngasih ekonomi 1.000 saya rasa saya udah baik gitu. Ada seperti itu Bapak Ibu. Iya kan, kerasa ketika ngasih sesuatu orang itu kelihatan senang menerima itu jadi kebahagiaan tersendiri gitu sebenarnya. Itu berarti kan ngaruh juga di Ngaruh juga. hati kita. Itu saya lanjut. Nah, ada 3 komponen emosi yang Bapak Ibu di sini komponen subjektif, bagaimana pengalaman emosi seseorang, komponen fisiologis, bagaimana tubuh bereaksi atas emosi, dan komponen ekspresi, bagaimana perilaku yang muncul atau atas emosi yang terjadi. Ini sudah tadi saya jelaskan tentang bagaimana keadaan dalam marah, sedih, pengalaman emosi, sehingga bagaimana reaksi tubuh kalau misalnya marah, apakah ibu memukul, apa membanting sesuatu, mungkin melampiaskan kepada orang lain, apa dipendam sendiri. Terus yang ekspresif, bagaimana perilaku kita muncul atas emosi yang terjadi. Mungkin kalau misalnya saya marah, ekspresi saya biasa aja sama. Tapi yang terjadi apa? Hati saya mungkin marah, mungkin kalau misalnya saya sedih, sama sih ekspresi saya, tapi saya tidak memperhatikan kepada Bapak Ibu semua. Ya, udah. Nah itu yang bahaya Pak Hendri ya. Bahaya. Misalnya ada ekspresi. Sama juga sama anak-anak Bapak Ibu. Anak-anak itu sangat pintar kalau misalnya sangat berekspresi tentang keadaan emosional. Karena anak-anak masih belum paham alhamdulillah tentang kemampuan emosi. Di sini nanti Bapak Ibu saya jelaskan tentang ekspres yang paling satu tentang cara memanage pola kehidupan anak kita seperti saya jelaskan. Saya lanjut. Nah, di sini cara kerja emosi Bapak Ibu di sini stimulus dan stimulus ke sensorik indera. Dari stimulus indera itu otak, ada nervus masuk ke amigdala, emosi, otak mengirim sinyal
respon fisik, terus masuk lagi ke otak, reward, hormon stres, adrenalin, kortisol, dopamin, dan feeling good, feeling happy atau fight or flight respon. Di sini saya akan memberikan jenis stres. Ini stres yang mendorong kita jadi lebih baik. Stres, tubuh memang deg-degan, keringat dingin keluar, tapi hasilnya akhirnya positif. Contoh deg-degan sebelum tampil di panggung, lalu tampil lebih maksimal. Belajar hal baru yang menantang, jadi lebih pintar. Hasil bikin kita lebih semangat, lebih fokus, lebih berkembang. Kalau dulu Bapak Ibu, saya sebelum ngajar, apalagi saya kan dulu pernah ngajar SMA, saya masuk kelas deg-degan, saya mau ibu rumah, saya deg-degan, terus setelah masuk kelasnya lega, Bapak Ibu. Itu apa namanya, mungkin stres saya mungkin stres yang positif. Mungkin ada yang mau sharingkan Bapak Ibu satu atau dua hal silahkan yang belum. Stres positif Bapak Ibu. Pernah ngalamin Kayak ini contohnya kayak misalnya tampil di panggung, setelah tampil tuh udah selesai, turun kita lega, kayak rasa plong gitu. Kalau deg-degan ketemu polisi Pak itu. Itu positif atau positif Bapak? Saya juga pernah stres itu Bapak Ibu. Pak Hendri. ketemu polisi. Enggak, tapi di mimpi. Ceritakan dulu. Gara-gara Pak tadi selingkuh. Silakan mungkin bisa di-sharingkan ke teman-teman. Saatnya itu cinta, Pak Windu. Ada ceritanya. Itu kan bisa deg-degan gitu kan pas mau nembak, kan bisa. Stres yang positif. Oh, kalau cinta mungkin nggak deg-degan. Deg-degan itu kalau mencoba hal baru, ya, dimana kita belum pernah melakukan itu dan kita ingin mencoba dan harus bisa. Gitu. Jadi kita pasti deg-degan sebelum kita maju. Sama juga ada yang saya baru pertama kali ke sini kan pasti baru pertama masuk kelas bingung juga, deg-degan, bingung juga mau ngapain di kelas kan, sedangkan saya baru di sini. Dan saat pembiasaan juga saya sering deg-degan pas awal-awal karena saya menghadapi orang banyak itu kan tidak boleh salah jadi kita memberikan informasi atau pendapat takutnya nanti salah, tapi kan di sini kita tidak boleh takut salah. Ya mungkin itu dari saya. Mungkin kalau cinta saya tidak deg-degan. Soalnya Masa? ya soalnya Kita mau calon ketua? enggak apa pasrah aja. Sudah. Mungkin Pak Eka mau disampaikan Pak satu dua katanya Pak sharingkan Pak. Terima SK. Saya yang baru-baru. Yang pertama Eva yang baru terima SK. Kan deg-degan terima SK. Waktu sifat yang mana? Waktu sifat yang mana? Bu Sunah. Sekarang mimpi. Oh ya. Gimana mimpinya? Bu Maksudnya Pak mimpinya. Maaf bilang orang mimpi. Ya dia mimpi ya. Ini mimpi ya. Saya sudah menikah, sudah punya anak. Pas malam-malam mimpinya tuh tidak punya pacar. Ih, dalam mimpi sedih sekali. Ada laki-laki saya dekat menjauh. Setiap laki-laki saya dekat menjauh sampai saya berpikir ya ampun, siapa saya tidak pacar, nangis saya. Mimpi. Baru bangun dia ada suami. Benar saya pengalaman mimpi benar tak punya pacar. Mungkin itu jadi ya stresnya Ibu. Setelah bangun enak rasanya. Nah, baik, untuk dari stres yang selanjutnya itu ada distress ya Bapak Ibu. Ini stres yang merusak dan membebani. Rasanya berat, bikin lelah dan sering menyebabkan sakit.
Contohnya kerjaan menumpuk tanpa henti sampai nggak ada waktu istirahat, stres, sakit, masalah keluarga atau keuangan yang berbeda, kan? Misalnya selingkuh. Merasa terjebak dalam situasi tanpa jalan keluar. Hasil gampang sakit, susah tidur, cepat marah, dan merasa putus asa. Di sini saya minta motif buat Sering juga semua. kalau saya gampang sekali. Berarti ini nggak pernah beres. Jam 8 sudah tidur. Iya, rata-rata yang beberapa tidak laki-laki itu mau dia stres, mau dia enggak, tidur itu gampang. Tapi dari bapak saya, suami saya sama gitu. Kok kita galak tidur? Biarpun lagi ada masalah, gampang tidur. Kalau perempuan itu beda, dikit aja dipikir tidur tuh langsung tidak nyenyak gitu. Nggak Jadi bisa. agak betul ya yang diomongin oleh Fianti. Jadi kalau misalnya saya sendiri ya, saya sebagai laki-laki, hasilnya itu kalau misalnya ada masalah di kerjaan atau di manapun, cepat tidur Bapak Ibu karena saya melupakan hal lain dengan cara cuek Bapak Ibu. Sama mungkin sama Pak Eka juga. Saya cuek dengan hal, tapi kalau misalnya untuk perempuan atau Lebih perasa deh. lebih merasa karena laki-laki memikirnya pakai logika Bapak Ibu. Bagaimana nanti kita tidur, kita bangun, kita pikir lagi masalah biar menghadapinya. Terus kalau perempuan perasaan Bapak Ibu. Jadi perasaannya itu gimana nanti kalau misalnya saya selesai nggak kerjanya gitu. Mungkin ada yang mau di-sharingkan satu orang aja. Bu Yanti. Biar ada Bu Ayan, biar ada di videonya Bu Yan. Tapi sih yang terus ada di video. Suaranya keluar. Mungkin hasil kalau misalnya kayak ini hasilnya gampang sakit, susah tidur, cepat marah atau merasa putus. Mungkin juga ini. Lalu saya masih lebih banyak pekerjaan yang biasa, tapi sampai saat ini alhamdulillah ya jarang sakit karena bagi saya banyak pekerjaan walaupun agak susah tidur, tapi gimana ya menyelesaikannya itu tidak berlarut-larut gitu loh. Dan memang sih sekali cepat mengeluarkan emosi itu dengan hal yang positif, misalnya kayak Bu Yanti pernah bilang sama seperti saya, kalau misalnya ada pikiran di mana ada stres gitu, malah rumah lebih bersih, kerjaan ini pokoknya ada dikerjakan gitu. Kerjaan rumah itu berjalan seperti biasa, kita ambil walaupun bisa tidak ngomong sama suami, ada ini miskomunikasi sedikit tuh, tapi pekerjaan biasa tetap ambil gitu. Nggak pernah sampai menumpuk gitu tuh. Kerjaan malah lebih banyak, ambil kerjaan lebih banyak selesai, lebih bersih. Di kamar mandi sampai dikuruskan. Kerajinannya beda. Biasa itu tersalurkan emosi. Baik, saya lanjut Bapak Ibu. Di sini sumber stres itu ada dua Bapak Ibu, internal apa eksternal. Sumber stres ini yang tidak terlihat, yang internal itu sumber stres yang tidak terlihat oleh orang lain atau pikiran, perasaan atau kepercayaan. Dan eksternal situasi atau kondisi yang sulit bagi diri untuk merubah. Jadi yang saya katakan kemarin, yang saya katakan minggu lalu, ketika misal emosi saya marah, saya ceritakan kepada orang lain, mungkin saya mengirim sinyal marah, berbagi sinyal marah ke rekan saya cerita dan teman saya orang tadi bisa menyalurkan gitu. Sama sepertinya dengan emosi yang lain, kalau misalnya kita berbagi baik, berbagi hal happy, mungkin orang lain akan merasakan juga. Di sini ada beberapa sumber penyebab stres ya Bapak Ibu, dari trauma kecil, social isolation atau rejection, work stress atau burnout, academic and performance pressure, dan ketidakpastian atau lemahnya lack of control. Untuk stres punya dampak berbeda-beda pada tiap individu, yaitu persepsi yang berbeda, perbedaan coping skills, faktor limiting, kedekatan dengan sumber stres. Nah, di sini saya akan memperlihatkan gambar Bapak Ibu, tapi sebelum itu saya
jelaskan. Ketika Bapak Ibu marah, paling Bapak Ibu bingung pasti nanti gambarnya. Tapi kalau Bapak Ibu happy, pasti Bapak Ibu tahu ini gambar apa. Monyet kalau gorila. Kayak gambar singa ya. Mohon. Ya, Pohon. Oh, Itu lihat yang putih itu sama singa. Kalau pada Sapi. Apa yang dilihat pertama? ya apa yang dilihat pertama? Ya itu harimau. Mungkin gini, mungkin kalau Ibu Ada marah, pohon. Pertama saya pohon. Ibu nggak bisa kontrol emosi. Ketika lihat nomor ini, Ibu pasti langsung. Lebih jelas saya lihat apa. pohon. Setelah itu singa. Karena pola pikir emosi itu merubah pola pikir apa yang Bapak Ibu lihat. Kan. Saya udah biasa ya visual sama. Saya pertama lihatnya pohon. Setelah itu singa, baru monyet. Nah, saya kalau pertama Ini pohon, burung, terus saya kesini monyet. Sampai yang pertama, baru lihat pohon, dia baru lihat ada sapi, monyet. Mana monyet itu monyet, ada telinganya. Ada sapi. Orang depan, tadi pohon tuh Bu. Itu monyet itu. Itu ikan. yang monyet mana Pak? Itu Ini jelas sekali Bu. Oh, Ikan. Terus yang nomor kedua, King Kong itu bukan monyet. ini gambar apa Bapak Anak Ibu kecil. bisa dijelaskan? Anak kecil nengok ke sana. Apa sih ini? Matanya sekedar ngeliat Beda anak kecil. buka. Di sini ada dua gambar ya Bapak Ibu, ada dua keterangan. Oh, ini kayak